Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Rama, NIM 1401421190 dari Rombel E jurusan PGSD FEB UNES. Di sini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat alat peraga sederhana cakram piring Newton. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran di setiap harinya. Cakram piring Newton yang akan kita buat pada hari ini sesuai dengan mata pelajaran IPA pada kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, yaitu pada pembelajaran 3 yang menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, keterkaitannya dengan indera penglihatan, dan juga bagaimana peserta didik bisa menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dilakukannya praktek pembuatan dan juga penggunaan alat peraga sederhana cakram piring Newton ini yaitu bertujuan untuk yang pertama, membimbing peserta didik untuk membuktikan sendiri bahwa cahayalah yang menyebabkan adanya suatu warna. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada peserta didik mengenai teori warna Newton, mengenai warna putih yang sebenarnya berasal dari 7 warna atau dapat disebut sebagai spektrum warna yang terdiri dari warna-warna pelangi yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebelum kita memasuki cara membuat dan menggunakan alat peraga cakram piring Newton, mari kita belajar dulu mengenai cahaya dan juga warna yang nantinya akan dihasilkan dari cahaya tersebut. Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang mengakibatkan kita bisa melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Cahaya menurut Newton terdiri dari partikel-partikel ringan yang berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya saja pada kasus potong pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Ketika kita melihat gelas tersebut dari sisi samping, maka terlihat bahwa pensil yang kita celupkan ke dalam gelas tersebut patah. Padahal sebenarnya pensil yang kita masukkan ke dalam gelas berisi air tersebut utuh atau tidak patah. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat secara lurus ketika melewati satu medium perantara. Misalnya saja pada lampu senter yang ketika kita nyalakan akan mengarah lurus ke depan atau mengarah ke arah ketika kita mengarahkan senter tersebut. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Ketika lampu senter tadi kita arahkan ke plastik bening, maka cahaya yang ada dari lampu senter tersebut akan menembus plastik bening tadi. Demikian juga cahaya dari matahari yang dapat masuk ke celah-celah rumah karena adanya jendela bening yang terdapat pada rumah tersebut. Jika cahaya mengenai benda hitam atau tidak tembus cahaya, maka cahaya tersebut akan menimbulkan suatu bayangan. Misalnya saja ketika kita berjalan di siang hari, maka nantinya akan menghasilkan bayangan dari diri kita sendiri karena kita bukan merupakan objek yang tembus cahaya. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Dari sifat cahaya ini terdapat suatu gejala yang dinamakan dengan dispersi. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Berkaitan dengan sifat-sifat cahaya dan konsep cahaya yang sudah dijelaskan tadi, hal ini berkaitan dengan teori warna yang dijelaskan juga oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1680. Sir Isaac Newton pada tahun 1680 menemukan bahwa semua warna tergabung dalam sinar atau cahaya putih, yang kemudian dapat diuraikan melalui sebuah kaca prisma menjadi 7 warna pelangi atau disebut dengan spektrum warna yang terdiri dari atom-atom warna merah, jingga, kuning,
hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh dari peristiwa dispersi cahaya yaitu proses terbentuknya pelangi. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana warna putih bisa terbentuk dari gabungan 7 warna atau spektrum warna tersebut, mari kita langsung buat saja alat peraga cakram piring Newton dan kita bisa amati sendiri hasil yang akan didapatkan nantinya. Karena kita sudah membuat alat peraga cakram piring Newton ini, mari kita langsung membuktikan sendiri apakah ketika warna-warna yang ada dalam cakram piringan Newton ini diputar akan menghasilkan warna putih atau tidak. Kita coba saja. Cara kerjanya yaitu kita luruskan dulu karena agak miring, kemudian kita putar. Menghasilkan warna putih, namun agak sedikit pudar ya warna putihnya. Untuk lebih jelasnya, kita putar dan kita tarik sekali lagi. Coba kita putar. Dari praktek tadi yang sudah kita lakukan, dapat terlihat bahwa memang benar ketika cakram warna yang terdiri dari 7 warna ini yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu digabungkan atau diputar secara cepat, maka akan menghasilkan warna putih. Tetapi pada cakram piring Newton yang saya buat ini, ketika cakram diputar, belum bisa menghasilkan warna putih yang full putih, tetapi masih ada warna putih yang agak pudar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kecepatan saya dalam memutar cakram sehingga warna putih yang dihasilkan juga kurang. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai teori cahaya dan juga warna yang berkaitan dengan teori Newton dan juga bagaimana membuat alat peraga sederhana cakram piring Newton serta penggunaannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah pemahaman kita semua terkait dengan materi cahaya dan juga warna yang dihasilkan dari cahaya tersebut. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan saat penyampaian materi dan juga pembuatan alat peraga serta penggunaannya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.